Saya mah banyak dosanya, pastinya juga Allah nggak mau memaafkan saya. Udah aja lah saya mah sekalian kagok. Itu ciri orang yang bersandar kepada amal. Itu ciri orang yang bersandar kepada amal. Beda dengan orang yang bukan bersandar kepada amal. Dia optimis, dia punya keyakinan sebesar apapun dosa yang dilakukan, dia optimis Allah pasti akan memaafkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa hamdan lillah, amma ba'd. Sahabat AA dimanapun berada, tak lupa ibu-ibu jamaah dari Masjid Tariqul Huda, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat AA atas subscribe-nya. Semoga menjadi wakaf untuk channel dakwah Asep Anom TV yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah ke-1 dari hikmah-hikmah yang ada dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita buka dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ibu-ibu, hafal sholawatnya? Hafal. Ayo sama-sama. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg. Alah, hafal semua ini mah ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sahabat AA dimanapun berada, hari ini kita kaji hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Di antara ciri orang yang bersandar kepada amal adalah berkurangnya pengharapan akan rahmat Allah ketika terjadinya kesalahan atau ketika melakukan kesalahan. Manusia itu ada dua bagian. Ada manusia yang pinter, ada manusia yang bodoh. Kalau manusia yang pinter, dia bersandarnya kepada Allah. Itu ciri manusia yang pinter. Tapi kalau manusia yang bodoh, itu bersandarnya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk Allah. Ada orang yang bersandar kepada pangkat, ada.
Ada orang yang bersandar kepada popularitas. Ada orang yang bersandar kepada kekayaan. Ada orang yang bersandar kepada kekayaan, kepada pekerjaan. Ada. Pokoknya mah kepada makhluk. Itu ciri orang yang bodoh. Orang yang pinter mah bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bersandar kepada makhluk mah tidak ada yang abadi, betul tidak? Coba, ada nggak makhluk yang abadi? Tidak ada. Orang bersandar kepada pangkat, jabatan, kekuasaan. Kira-kira kekuasaan ada yang abadi nggak? Tidak ada. Ada masa dilantik, ada masa pensiun. Itu kekuasaan. Dilantik terus gak ada pensiunnya. Ada nggak? Gak ada. Kalau bersandar kepada pekerjaan, pekerjaan ada yang abadi? Tidak ada. Sekarang jadi guru, besoknya pensiun. Sekarang jadi tentara, besoknya pensiun. Sekarang jadi DPR, besoknya pensiun. Betul tidak? Tuh. Kita bersandar kepada manusia. Istri bersandar kepada suami. Suami ada yang abadi nggak? Hah? Ada masa kadaluarsa ya katanya. Ketika suami hidup, ketika suami ada, ketika suami melihat, suami bisa mengawasi ibu, betul tidak? Tapi ketika suami tidur, dia bisa menjaga ibu? Apalagi kalau suaminya meninggal, bisa menjaga ibu? Tidak ada. Yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah meninggal, yang tidak pernah rusak, cuman satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang pinter itu dia bersandarnya hanya kepada Allah. Nah, dalam bait ini ada juga orang bersandar itu kepada amal. Ada orang yang bersandar kepada amal. Bersandar kepada amal teh jadi merasa hebat gitu ya. Kalau dia sudah bisa beramal, nyantai saja, saya mah tukang tahajud, surga gitu. Tenang saja, saya mah tukang sedekah, pasti aman, bebas dari api neraka. Tenang, saya mah tukang sedekah. Itu bersandar kepada amal. Nah, ciri orang yang bersandar kepada amal itu dalam bait tadi dijelaskan. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia berbuat dosa, dia putus asa. Saya mah apa atuh? Saya mah banyak dosanya. Pastinya juga Allah nggak mau memaafkan saya. Udah aja lah, saya mah sekalian kagok gitu. Itu ciri orang yang bersandar kepada amal. Beda dengan orang yang bukan bersandar kepada amal. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, bukan nyantai. Dia merasakan dosa itu sesuatu yang membuat dia celaka, tapi dia tidak larut. Dia optimis. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, dia optimis Allah pasti akan memaafkannya. Yang penting tobatnya benar-benar tobat. Tuh, itu kalau orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mah
Belajarlah kita ini jadi orang pinter ya Bu ya. Kita ini bersandarnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, tidak kepada harta, tidak kepada tahta, tidak kepada kuota, tidak juga kepada amal. Emangnya amal bisa menyelamatkan kita? Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, la yudkhila, tidak akan memasukkan ke dalam surga. La yudkhila, tidak akan memasukkan rajulan, seseorang, amaluhu, amalnya, al jannata, ke surga. Jadi kata Nabi, amal yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa membuat dia masuk surga. Kaget nggak Bu? Aneh nggak? Aneh. Sahabat juga aneh. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau ya Rasul? Ya, kata Nabi, tidak juga dengan saya. Amal-amal saya, ibadah-ibadah saya tidak bisa membuat saya masuk surga. Lalu apa yang membuat kita masuk surga? Illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin, kecuali kalau Allah menurunkan rahmatnya kepada saya. Jadi yang membuat saya masuk surga adalah rahmat Allah, bukan amal ibadah kita. Nah, pernyataan Rasulullah ini dipertegas dengan satu kisah. Jadi malaikat Jibril dulu pernah cerita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada orang umurnya nyampe 500 tahun. Selama 500 tahun dia itu tidak pernah lepas dari ibadah. Siang malam dia ibadah. Karena apa? Karena dia tinggal di atas gunung. Yang gunung itu dikelilingi oleh laut. Jadi si gunung itu adanya di tengah laut. Ada gunung di tengah laut. Jadi pinggir-pinggirnya itu laut. Nah, di tengah laut itu ada gunung. Nah, di atas gunung itu, di puncaknya, hiduplah seorang laki-laki. Di sana ada buah-buahan, di sana dia bisa makan, di sana ada air tawar. Padahal sekelilingnya itu airnya asin karena air laut. Tapi di atas gunung itu ada air tawar, sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si laki-laki ini merasa nyaman tinggal di sana, dan selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ibadahnya dia selalu meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Dikabul oleh Allah, dia meninggal dalam keadaan sujud. Makanya kita juga minta kepada Allah, ya Bu ya, ya Allah, wafatkan saya husnul khotimah, wafatkan saya ketika sedang ibadah kepadamu, wafatkan saya ketika sedang sujud ya Allah. Boleh? Boleh. Enak kan Bu ya? Ketika sujud meninggal, enak gak? Enak gak? Kita ketika sujud meninggal, enak gak? Enak. Atau sedang ibadah meninggal, enak tidak? Enak. Lagi sujud meninggal, aduh nikmat, alhamdulillah. Mau gak kira-kira begitu? Mau. Kapan? Oh, oh, Ustadz aja duluan gitu. Oh, Ustadz aja duluan. Bisa aja Ibu, Ustadz aja duluan gitu. Nah, akhirnya bagaimana? Setelah meninggal, ceritanya dia dibawa oleh malaikat. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wahai hamba Allah, masuklah kamu ke surga karena rahmat Allah. Gitu. Kata orang tadi, bukan, saya masuk surga karena amal saya. Gitu. Karena amal saya. Oh begitu? Iya. Oke, kalau kamu merasa amalmu bisa memasukkan kamu masuk surga. Sekarang malaikat timbang. Ibadahnya berapa tahun? Timbang. Ibadahnya berapa tahun tadi Bu? 500 tahun. Ditimbang. Ternyata
baru diambil nikmat mata saja itu sudah habis ibadahnya. Gak bisa melampaui dengan nikmat Allah kasih mata. 500 tahun ibadah selesai. Belum lagi nikmat tangan, belum lagi nikmat telinga, belum lagi nikmat hidung, belum lagi nikmat perut, belum lagi nikmat kaki, belum lagi nikmat kepala, belum. Baru dibandingkan dengan nikmat mata saja 500 tahun ibadah nggak ada apa-apanya. Kata Allah, malaikat masukkan dia ke dalam neraka. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Kalau begitu masukkan saya ke surga karena rahmat-Mu ya Allah. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena tahajud kita. Apalagi nggak pernah tahajud, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas Bu? Jadi kita ini harus bersandar itu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada selain Allah. Termasuk jangan juga kita bersandar kepada amal kita. Tapi kita ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka saja. Nah, biar jelas. Berarti kalau ada yang meninggal kurang tepat ya tuh kalau kita bilang apa semoga husnul khotimah gitu. Karena kan kita harus minta. Kita mendoakan semoga almarhum dapat husnul khotimah. Iya. Tapi harus semoga diampuni dosa dan amal ibadahnya. Iya. Doa untuk yang meninggal, kasih doa yang terbaik. Doa yang terbaik apa? Ya Allah, terimalah iman Islamnya, terimalah amal ibadahnya, terimalah kebaikannya, ampuni dosa-dosanya. Itu aja udah bagus. Ditambah lagi wafatkan dia husnul khotimah. Bagus itu. Bagus, tidak salah. Mantap doa. Ada? Ibu Haji, silahkan. Itu kan kita masuk surga itu kan dari istilahnya kan dari Allah ya maksudnya. Karena rahmat Allah. Bagaimana cara mencapai rahmat Allah itu? Cara mencapai rahmat Allah bagaimana? Nah, itu ada konten khusus. Ada konten khusus itu. Cara mendapatkan rahmat Allah, cara mendapatkan kasih sayang Allah. Satu saja dikasih bocoran. Surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini salah satu di antaranya. Itu teh ayat 35 kalau nggak salah. Qul in kuntum, coba dicek. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan menyayangi kalian. Nah, ada ayat berapa? 31. Oh iya, berarti ayat 31. Sudah jelas sekarang. Berarti ayat 31 surah Ali Imran. Nah, coba kita resapi ayat ini. Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka
ikutilah aku. Yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kalian. Nah, jelas kan? Jelas? Bagaimana caranya supaya Allah cinta sama kita? Bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita? Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Mangga Ibu silakan. Ustaz, jadi amal itu merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Amal itu berarti jalan untuk mendapatkan. Iya, betul. Tapi kita jangan bersandar kepada amal, gitu. Amal itu hanya sebatas jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Niatnya tetap harus lillah. Nah itu makanya niatnya harus lillah, karena Allah, karena bukan amal itu yang menyelamatkan kita. Iya, kita sholat, bukan sholat yang menyelamatkan kita, tapi Allah. Jadi kalau begitu bagaimana? Ketika kita melaksanakan perintah Allah, lurus saja niat kita karena gitu. Ibu-ibu ngaji ke sini niatnya apa? Lurus saja. Bu, kenapa sih ngaji? Karena diperintah oleh Allah, selesai. Betul tidak? Gitu. Mencari ridho supaya Allah sayang boleh, supaya Allah cinta boleh, supaya Allah ngasih rahmatnya boleh. Gitu. Itu di dalam hati. Kalau misalnya ibu mau menghadiri tabligh akbar, hati-hati, jangan sampai salah niat. Ayo kita hadir pengajian, pokoknya mah ieu mah kiaina lucu. Ayo kita hadir ke tempat ngaji. Kenapa? Wah, ganteng kiainya. Oke? Clear sekarang? Clear. Jadi kita ini bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada selain Allah. Itu ciri orang yang pinter. Termasuk orang pinter itu tidak bersandar kepada amal. Tidak bersandar kepada amal. Sebab yang menyelamatkan kita cuman Allah, yang membuat kita masuk surga cuman Allah, hanya segala-galanya Allah. Allah lagi, Allah selalu, selamanya hanya Allah. Oke ya Bu ya? Clear, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu jamaah dari Tariqul Huda, Majelis Taklim Tariqul Huda. Semoga semuanya sehat, semuanya barokah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa, Rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami ya Allah dengan amal soleh yang engkau ridhoi ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.